Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan Bapak dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Sebelum kita mulai, saya mau bertanya, adakah yang pernah mencoba membangun suatu bangunan ataupun itu tanpa menggunakan sebuah blueprint ataupun denah? Mungkin kalau misalnya kita membuat sesuatu tanpa denah, pasti sulit kan? Kemungkinan besar hasilnya itu tidak kokoh dan malah berantakan. Nah, dalam dunia digital itu ada data itu sebagai batu batanya, dan pemodelan basis data adalah blueprintnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menjadi arsitek data yang baik. Kita akan melihat berbagai jenis denah ataupun model, memahami struktur bangunan atau arsitekturnya, dan akhirnya kita akan memutuskan denah mana yang paling cocok untuk setiap bangunan, yang berarti itu data yang ingin kita buat. Kali ini kita akan membahas itu. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita perkenalan dulu ya, yang belum tahu. Mungkin perkenalkan, saya Muhammad Sofi Fuadi dengan NIM 60324048. Lalu ada rekan saya yang kedua, itu Dwinta Vivian Acintia Syahda dengan NIM 60324053. Lalu ada rekan saya yang ketiga, itu Ahmad Turmudi dengan NIM 60324069. Selanjutnya itu ada subbab materi ya teman-teman. Jadi di presentasi kita hari ini ataupun sore ini itu kita akan menjelaskan 3 materi, yaitu jenis-jenis model basis data, yang kedua itu gambaran arsitektur aplikasi data pada tingkat tinggi, lalu yang ketiga itu kita akan membandingkan kelebihan dan keterbatasan setiap model basis data untuk kebutuhan. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki jenis-jenis pemodelan basis data, sebelumnya kita singgung dulu apa itu pengertian pemodelan basis data. Pemodelan basis data sendiri adalah proses membuat representasi visual dari sistem basis data yang terorganisir. Proses ini merangkum dan mendokumentasikan bagaimana data saling berhubungan dan bagaimana informasi akan disimpan dalam basis data tersebut. Intinya, pemodelan ini berfungsi sebagai cetak biru atau peta sebelum basis data sesungguhnya dibangun. Baik, kita masuk ke jenis-jenis model basis data. Yang pertama, model hierarki. Model ini adalah salah satu model basis data tertua. Strukturnya sendiri, data diatur dalam struktur pohon, di mana setiap data dihubungkan dengan satu induk atau parent, dan bisa memiliki banyak anak yang bisa disebut child. Model ini sering digunakan untuk mempresentasikan data yang memiliki hubungan yang jelas dan terstruktur, seperti bagan organisasi dan struktur file pada komputer. Kelebihannya sendiri, sederhana dan cepat, dan integritas data yang terjamin. Kekurangannya tidak fleksibel, ketergantungan struktur dan pencarian yang tidak efisien. Terus kita lanjut ke model jaringan. Model ini merupakan evolusi dari model hierarki sendiri, yakni model hierarki menganut satu ke banyak, sedangkan model jaringan ini menganut banyak ke banyak. Maksudnya sendiri adalah model hierarki pada gambar yang sebelah kanan pada model hierarki ini, dosen Mildun ini mengayomi atau menaungi mata kuliah SIM dan mata kuliah database. Dosen Mildun ini bertindak sebagai parent, dan mata kuliah SIM dan mata kuliah database ini bertindak sebagai child. Jadi, model hierarki sendiri hanya bisa memiliki satu parent, yakni dianalogikan mata kuliah dan database induknya hanya satu, yakni dosen Mildun, dan seterusnya hingga ke mahasiswa.
Dan kita kembali lagi ke model jaringan. Model jaringan itu strukturnya mengorganisasi data dalam struktur grafik yang lebih fleksibel. Setiap data atau node bisa memiliki banyak induk dan banyak anak. Jadi, model jaringan sendiri ya tentunya seperti penjelasan tadi memiliki lebih dari satu parent atau lebih dari satu induk. Kita, jadi kita lihat contohnya, mahasiswa Dono pada gambar kedua ini memiliki memiliki dua induk, yakni mata kuliah SIM dan mata kuliah database. Jadi mahasiswa Dono bisa mengambil dua mata kuliah sekaligus, yakni mata kuliah SIM dan mata kuliah database. Sedangkan di gambar model hierarki sendiri, eh, hanya bisa mengambil salah satu saja. Dan eh, kelebihan dari model jaringan sendiri memiliki fleksibilitas hubungan, akses data yang lebih cepat. Terus kekurangannya, struktur yang terlalu kompleks, terus implementasi dan pemeliharaan yang sulit, dan kurangnya standar. Terima kasih. Jadi kita memasuki jenis-jenis model basis data yang ketiga, yakni model relasional. Model ini adalah standar industri dan yang paling umum digunakan saat ini. Strukturnya itu data diatur dalam bentuk tabel dua dimensi yang terdiri dari baris, record, atau tuple dan kolomnya valid atau atribut. Setiap tabel menyimpan informasi tentang entitas tertentu, misalnya mahasiswa dan dosen. Kelebihannya sendiri fleksibel dan kuat. Terus integritas datanya yang lebih akurat. Terus model yang dapat dipahami dan mudah dipahami dan dapat dukungan dari SQL. Kekurangannya yakni performanya yang sedikit kurang overpower lah. Terus skalibilitasnya yang rendah, terus pemberian data yang masih kurang ya. Terus kita lanjut saja ke model berorientasi objek. Model ini adalah pendekatan yang lebih modern yang terinspirasi dari konsep pemrograman berorientasi objek, yakni OOP. Strukturnya sendiri, data disimpan dalam bentuk objek yang memiliki dua komponen utama, yakni atribut, data yang disimpan, dan metode atau fungsi yang dapat beroperasi pada data tersebut. Terus kelebihannya sendiri merefleksikan dunia nyata, penggunaan kembali kode, dan fleksibilitas dan skalabilitasnya yang tinggi. Terus kekurangannya kompleksitas yang kurangnya standar dan tidak sesuai untuk semua masalah. Terus contohnya dalam gambar di samping, yakni nama kelasnya sendiri adalah nama dari objek seperti rekening atau rekening tabungan. Terus propertinya itu data atau karakteristik yang dimiliki oleh objek tersebut. Contohnya kelas rekening memiliki properti seperti nomor rekening, nama nasabah, dan saldo akhir. Terus metodenya, fungsi atau perilaku yang dapat dilakukan oleh objek. Contohnya, kelas rekening memiliki fitur, yakni fitur atau metode buka rekening dan tutup rekening. Terus kelebihannya sendiri merefleksikan dunia nyata dan pengguna. Terus basis data, jenis basis data yang kelima, yakni IRD. Model ini adalah sebuah alat visual untuk merancang dan memodelkan basis data. IRD berfungsi sebagai cetak biru yang menunjukkan bagaimana entitas objek data saling berhubungan. Ini adalah langkah pertama yang penting dalam merancang basis data relasional. IRD sendiri memiliki 3 komponen, yakni yang pertama entitas. Entitas mempresentasikan objek nyata atau konsep penting yang datanya perlu disimpan. Dalam IRD, entitas digambarkan dengan persegi panjang. Contoh mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Terus ada atribut. Atribut adalah properti
atau karakteristik dari sebuah entitas. Atribut memberikan detail tentang akses entitas tersebut. Atribut digambarkan dengan oval yang terhubung ke entitas. Contoh, untuk entitas mahasiswa, atributnya bisa berupa nama, NIM, dan alamat. Terus ada relasi. Relasi adalah hubungan atau interaksi antar entitas. Relasi digambarkan dengan belah ketupat yang menghubungkan dua atau lebih entitas. Contoh, mahasiswa mengambil mata kuliah dan Contoh mahasiswa mengambil mata kuliah. Di sini, mengambil adalah relasi yang menghubungkan entitas mahasiswa dan mata kuliah. Kelebihannya mudah dipahami secara visual, alat desain yang sangat efektif, terus memfasilitasi komunikasi dan tentunya fleksibel. Kekurangannya, keterbatasan representasi, tidak ada standar baku, terlalu sederhana untuk masalah kompleks dan tidak menjelaskan prosesnya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran arsitektur aplikasi database pada tingkat tinggi C2. Nah, arsitektur database itu adalah desain yang melibatkan perangkat lunak, perangkat keras, dan user interface untuk membangun sistem penyimpanan dan pengelolaan data yang terstruktur. Arsitektur database memiliki 3 tingkatan utama. Nah, yang pertama itu tingkat fisik atau cycle level. Ini tingkat terendah yang menggambarkan bagaimana data disimpan dalam database termasuk teknik kompresi dan enkripsi. Nah, yang kedua tingkat konseptual. Dalam kurung conceptual level, tingkat yang mendeskripsikan bagaimana database muncul ke pengguna secara konseptual, termasuk bentuk keterkaitan antara tabel data. Yang ketiga, tingkat eksternal dalam kurung external level. Nah, ini itu tingkat tertinggi yang menampilkan konten database yang relevan kepada pengguna dalam bentuk tampilan. Selanjutnya, arsitektur database pada tingkat konseptual level C2 mencangkup pertama ada entitas. Entitas itu objek atau konsep yang memiliki atribut dan relasi dengan entitas lain. Contohnya, pelanggan, pesanan, produk. Yang kedua, atribut. Atribut itu karakteristik atau sifat dari entitas. Contohnya, pelanggan. Itu sama dengan isinya itu ada nama atau alamatnya. Data pelanggannya itu ada nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Nah, kalau pesanan itu ada tanggal, total. Nah, di sini produk itu isinya nama, harga. Nah, yang ketiga ada relasi. Relasi itu hubungan antara entitas. Contoh, pelanggan dapat membeli banyak pesanan. Pesanan terkait dengan satu pelanggan dan banyak produk. Nah, tujuan arsitektur 3 tingkat itu yang pertama ada data independence. Data independence sendiri itu perubahan di satu level yang tidak mengaruhi level lain. Yang kedua, keamanan. User hanya dapat mengakses data yang sesuai haknya. Yang ketiga, fleksibilitas, memudahkan pengembangan dan pemeliharaan database. Nah, gambaran alur tingkat tinggi itu yang pertama ada user, external view, mengakses aplikasi sesuai kebutuhannya. Yang kedua, DBMS, conceptual view, mengelola